Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman semuanya bersama Lintang Gemukus channelnya Cerita Misteri. Kali ini Lintang Gemukus mau membawakan sebuah cerita misteri yang berasal dari kiriman seorang sahabat yang tidak mau disebutkan namanya. Dan cerita misteri kali ini diberi judul Kaya Raya Setelah Menikahi Wewe Gombel. Dan cerita ini berdasarkan kisah nyata yang dilihat oleh seorang sahabat tentang tetangganya yang tiba-tiba menjadi kaya raya. Dan soal percaya atau tidak itu hak dari kita masing-masing. Tapi yang jelas cerita ini menurut seorang sahabat berdasarkan kisah nyata yang dilihatnya sendiri. Baiklah teman-teman semuanya, tidak perlu menunggu lama lagi, kita simak cerita berikut ini. Selamat menikmati. Sahabat yang mengirimkan cerita ini hidupnya berasal dari suatu desa yang sedikit jauh dari perkotaan. Dan sahabat ini bercerita bahwa tetangganya beberapa tahun yang lalu kehidupannya masih sengsara. Hidup dalam satu keluarga itu yang bernama Pak Broto dan istrinya Bu Karti. Pak Broto ini usianya sekitar 45 tahunan dan masih memiliki dua orang anak yang masih pada kecil-kecil. Pak Broto ini hidupnya bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan Bu Karti sendiri terkadang dimintain tolong tetangganya untuk mencuci ataupun membantu memasak di rumahnya. Kehidupan mereka sangatlah kekurangan. Pak Broto sendiri yang sering dimintai tolong untuk bekerja di tempat tetangganya, seperti bekerja di sawah maupun di ladang. Dan beberapa tahun yang lalu Pak Broto ini dimintain tolong oleh salah satu tetangganya, yaitu Pak Budiman. Pak Budiman sendiri bisa dibilang orang yang berkecukupan karena sawah dan ladangnya ada beberapa tempat. Dan sore itu Pak Budiman mendatangi rumah Pak Broto untuk menanyakan perihal kerjaan, apakah besok bisa mulai bekerja di ladangnya. Setelah sampai di rumah Pak Broto, Pak Budiman pun mengetuk pintu sambil mengucap salam. Assalamualaikum, selamat sore, apakah ada orang di rumah? Salam Pak Budiman ke rumah itu. Tidak begitu lama terdengar jawaban, tapi suara yang keluar dari dalam rumah itu adalah seorang wanita. Dan benar saja, itu adalah suara Bu Karti, istri Pak Broto. Waalaikumsalam, selamat sore. Oh, Pak Budiman toh. Ada keperluan apa ya Pak? Tanya Bu Karti kepada Pak Budiman. Begini loh Bu, apakah Pak Broto sudah pulang? Tanya Pak Budiman kepada Bu Karti. Oh, belum Pak, bapaknya belum pulang. Ini tadi baru bekerja di desa sebelah Pak. Ada keperluan mungkin? Tanya Bu Karti sedikit penasaran kepada Pak Budiman. Begini Bu, nanti kalau Pak Broto sudah pulang, tolong diberitahu ya Bu, bahwa nanti disuruh datang ke rumah saya
untuk membicarakan tentang pekerjaan di ladang saya, Bu," ucap Pak Budiman. Iya Pak, nanti kalau bapaknya anak-anak sudah pulang, nanti saya sampaikan pesan Pak Budiman." Setelah menyampaikan pesannya melalui Bu Karti, Pak Budiman pun segera pamit untuk pulang. Dan hari pun berganti. Akhirnya pagi itu Pak Broto sudah mau mulai pekerjaannya di sawah Pak Budiman. Seperti biasa Pak Broto bekerja dengan penuh semangat. Tidak terasa hari berganti siang. Saat itu pukul 11.30 siang. Pak Broto yang sudah sedikit merasa lelah akhirnya memutuskan untuk istirahat. Pak Broto berjalan mencari tempat teduh dan memutuskan untuk istirahat di bawah pohon bambu tepi sungai. Di saat istirahat itu, sayup-sayup Pak Broto mendengar suara cekikikan bocah-bocah kecil. Tapi setelah dicari kemana-mana dan memperluas pandangan Pak Broto ke sana kemari, tapi Pak Broto tidak menemukan sesuatu apapun. Bahkan Pak Broto dengan jelas mendengar suara wanita yang seperti sedang mengasuh anak-anak yang berceloteh tadi. Tapi sejauh ini Pak Broto tidak menemukan apa-apa. Dan yang bikin merinding lagi, tiba-tiba saja Pak Broto mencium bebauan bunga yang sangat wangi. Pak Broto pun tidak memperdulikan. Dan kini Pak Broto sudah memulai melanjutkan tugasnya lagi mencangkul di sawah milik Pak Budiman. Tidak terasa hari menjelang sore, sudah saatnya Pak Broto untuk istirahat pulang. Sebelum berangkat pulang, Pak Broto membersihkan cangkul dan peralatannya di sungai sambil sekalian mandi di sungai tersebut. Waktu terus berjalan, tapi yang mengejutkan lagi, setelah usai mandi, Pak Broto melihat seorang wanita di sana. Dan wanita itu duduk di sebuah batu yang sangat besar. Dan anehnya lagi, sosok wanita itu memanggil-manggil Pak Broto untuk mendekatinya. Dan anehnya, Pak Broto seperti terkena ilmu guna-guna. Bahkan Pak Broto pun menurut saja, lalu mendekati wanita tersebut. Entah apa yang mereka bicarakan, tapi tiba-tiba persetubuhan dua makhluk berlainan jenis itu terjadi. Tidak terasa waktu berganti, dan tiba-tiba saja terdengar kumandang azan maghrib yang mengakhiri persetubuhan mereka. Waktu berlalu dengan cepat. Seiring berjalannya waktu, Pak Broto makin sering bertemu dengan sosok wanita itu. Dan anehnya lagi, setiap bertemu mereka selalu berhubungan badan layaknya suami istri. Tapi setelah pertemuan itu, Pak Broto seperti mendapatkan kekayaan yang tidak disangka dari mana datangnya. Sejak mengenal sosok wanita yang sebenarnya adalah sosok Wewe Gombel itu, Pak Broto semakin jauh hubungan dengan istrinya sendiri, termasuk dengan anak-anaknya. Terlebih-lebih saat ini Pak Broto memiliki banyak uang, maka semakin jauh jarak hubungan antara Pak Broto dan istrinya. Lama-kelamaan Bu Sukarti pun semakin tidak tahan dengan perilaku suaminya tersebut. Pada akhirnya Bu Sukarti pun pergi meninggalkan Pak Broto dan tinggal Pak Broto sendiri di rumahnya bersama kedua anaknya. Waktu berlalu, singkat cerita, kehidupan Pak Broto semakin makmur, jadi kaya raya. Tapi yang miris lagi, satu persatu anaknya meninggal dunia
entah karena apa sebabnya. Konon katanya dari tetangga yang pernah melihatnya bahwa kedua anak Pak Broto telah dibunuh oleh sosok wanita wewe gombel yang sekarang sudah bertempat di rumah Pak Broto. Tidak terasa 5 tahun sudah berlalu sejak meninggalnya anak Pak Broto yang terakhir. Kehidupan Pak Broto semakin makmur, kaya raya, dan masih tetap hidup sendiri tanpa sosok seorang istri. Tapi akhir-akhir ini yang membuat semua tetangga pada heran, Pak Broto sudah tidak pernah nampak lagi keluar dari rumah, entah itu ke ladang atau entah itu ke warung untuk membeli keperluannya. Tidak terasa sudah 10 hari Pak Broto tidak keluar dari rumah. Pada akhirnya ada salah satu tetangga yang mengajak ketua RT untuk memberanikan diri mengintip rumah Pak Broto. Setelah masuk di halaman rumah Pak Broto, para warga yang mendatangi rumah Pak Broto itu tiba-tiba saja mencium bau yang sangat busuk, dan buru-buru mereka mendekati pintu rumah Pak Broto. Mereka semua mengintip ke dalam rumah, tapi keadaan rumah tampak kosong. Akhirnya mereka mencoba memutari rumah itu dan berusaha mengintip dari kamar rumah Pak Broto. Dan benar saja, dari kamar itulah tercium bau yang sangat busuk menyengat. Dan saat mereka mengintip dari celah jendela, baru kagetlah mereka menemukan ada sosok tergeletak di dalam kamar itu. Lalu mereka melaporkan kepada Pak RT yang terus saja mendobrak pintu rumah Pak Broto, dan mereka masuk ke dalam kamar yang terlihat ada sosok yang tergeletak tadi. Betapa terkejutnya mereka semua saat melihat sosok tubuh yang tergeletak itu adalah Pak Broto yang sudah meninggal 10 hari yang lalu tanpa diketahui oleh siapapun. Dan kini jenazah Pak Broto itu sudah membusuk dan tidak ada yang mengurusinya. Akhirnya para aparat desa yang dibantu oleh para tetangga yang mengurusi jenazah Pak Broto dan dimakamkan sebagaimana mestinya. Kini rumah itu kosong, tidak berpenghuni, dan dari saudara-saudara Pak Broto maupun Bu Sukarti mantan istrinya tidak ada yang berani menempati rumah itu. Akhirnya rumah mewah itu kini jadi bangunan kosong yang sangat angker dan ditakuti oleh semua warga desa tersebut. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, demikian tadi cerita misteri dengan judul Kaya Raya Setelah Menikahi Wewe Gombel. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf semua kesalahan. Nantikan selalu cerita-cerita menarik yang lainnya tetap di Lintang Kemukus channel, channelnya cerita misteri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Lintang Kemukus channel, channelnya cerita misteri, biar kami lebih semangat lagi dalam membuat cerita-cerita misteri berikutnya. Baiklah, saya akhiri sampai di sini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat dan terima kasih.